studies. Okay. And Dr. Hesti Sinaga is also have question about studies. Is there any on diabetic patient with concomitant use of statins? Sorry, just say that again. Is there any? Is there studies on diabetic patients with concomitant use of statins? Oh, yeah. Well, I think we sort of answered that before. Yeah, most of these studies had people who are on statins, ACE inhibitors, ARBs. So yeah, there's a lot of data using these glucose lowering agents with patients on statins. Plenty of data. So there's no adverse effect. No concern. Okay. And I believe this is gonna be the last question to you, Prof. Yeah. Has there been any proofs and evidence that shows the effectiveness of reducing cholesterol and glucose level in blood by combining cupping therapy and conventional medicine? I might just need to hear that one again. Sorry. So Dr. Ina Sundari. Dr. Ina Sundari would ask you a question. Has there been proofs and evidence that shows the effectiveness of reducing cholesterol and glucose level in blood by combining cupping therapy and conventional medicine? Combining which, sorry? Cupping therapy. I think it's cupping therapy. Conventional medicine and traditional medicine. Oh, traditional. Oh, I see. Yeah, that's a good question. Look, I think what we need is major trials. There certainly are some small studies looking at herbal type medicines, if that's what they're referring to, showing some benefits. But in terms of major outcome sort of trials, there's not been anything that I'm aware of. But certainly you occasionally see small studies showing benefits in glycemia or insulin resistance with some of these agents. And so it would be an interesting question, but it certainly needs a major clinical trial, I think, to be sure about benefits. Okay. So I believe that will be the last question. Of course, we are limited by time, Prof. And thank you for all the talks and answering the question. I hope you're having a great weekend and hope to see you soon again. Thank you very much. Thanks. Nice to see you. Bye. Halo Dr. Sally. Halo. Halo. Boleh langsung ke pembicara berikutnya? Oke. Sepertinya ada masalah teknis. Oke. Halo. 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 Ya, silakan lanjutkan ke pembicara berikutnya, Dr. Sally. Sepertinya ada masalah teknis. Oke. Jadi terima kasih tadi Prof. Kohan sudah membawakan topiknya. Kemudian kita akan lanjut mengenai 3 topik berikut dari lokal. Jadi mungkin kita sekarang dengan bahasa Indonesia aja. Yang berikut adalah Dr. Daniel Tobing. So, Dr. Daniel Tobing adalah Head of Medical Committee in Harapan Kita Hospital. Kemudian beliau juga adalah Senior Consultant di Harapan Kita, Senior Lecturer di Departemen Kardiologi FKUI. Kemudian sudah menjalani fellowship training di Sydney dan Harapan Kita
Oke. Kemudian topiknya adalah mengenai optimal medical management pada post ACS patient. So, Dr. Daniel, dipersilahkan sebagai pembicara pertama. Silakan. Baik, suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Dr. Dok. Sally. Baik, selamat siang Dr. Sally, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih untuk introduction-nya. Ya, kebetulan siang ini saya dapat topik optimal medical treatment atau manajemen ya. Jadi saya coba dulu share screen, ini belum kelihatan ya? Belum ada screen Dok. Ya, sudah Dok. Sudah ya. Baik, ya judulnya kelihatannya gampang tapi gampang-gampang susah ini. Kita semua saya kira sudah sering dan sudah tahu ini ya tentang kolesterol dan sebagainya. Nanti pembicara berikutnya mungkin akan lebih jelas lagi ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi saya akan bicara tentang optimal medical management pada pasien post ACS atau serangan jantung. Nah, jadi saya rasa penting sekali kita memahami bahwa di Indonesia kita punya data yang kurang lebih juga sama dengan di luar, bahwa pasien-pasien STEMI ataupun ACS maupun non-STEMI itu cukup banyak ya. Ini merupakan data 3 tahun di daerah Jakarta Barat yang kita kumpulkan. Dan kalau kita lihat di sini STEMI-nya itu dari seluruh ACS yang 13.000 jumlahnya, itu yang sampai di rumah sakit. Jadi biasanya separuhnya itu nggak sampai di rumah sakit. Dan kalau kita lihat STEMI-nya itu 6.400-an. Dan non-STEMI atau UAP ada 6.600. Kemudian kalau dilakukan reperfusi yang STEMI, kita dapatkan di sini kemampuan reperfusi kita baru mencapai 4.000 pasien. Sisanya 2.500 tidak direperfusi. Nah, dari reperfusi itu pun masih ada 3 kelompok, yaitu yang dilakukan fibrinolisis, lalu kelompok primary PCI, yaitu sudah mencapai 70%, ya cukup baik, dan bahkan ada pasien yang mengalami otolisis, yaitu 116. Nah, pertanyaannya apakah setelah ini sudah cukup selesai? Apakah pasien sudah aman dan sebagainya? Tentu tidak. Nah, disitulah obat-obatan ataupun lifestyle modification itu sangat diperlukan. Saya kira kita sudah banyak membaca guideline, ya. Ada 2017 ACC guideline infark, ya, kemudian untuk non-STEMI, dan ada juga untuk akut cardiac care guidelines. Jadi ini adalah guideline untuk pasien dengan STEMI, ya, primary PCI. Jadi kalau kita lihat saat pasien datang ke UGD, dia pasti akan di loading dengan aspirin. Om Swastiastu. Kemudian dia juga diberikan obat antiplatelet lainnya, yaitu antara ticagrelor atau clopidogrel, dan juga tentu ini diberikan oksigen dan obat-obat penenang lainnya. Nah, selama di rumah sakit, pasien langsung setelah dilakukan PCI, dia akan diberikan obat-obatan. Di antaranya adalah golongan statin. Tentu high dose statin, ya, antara atorvastatin 80 atau rosuvastatin 40 mg. Dan setelah itu obat lainnya adalah beta blockers kalau tidak ada kontraindikasi, ACE inhibitors, dan mineralocorticoid kalau IF-nya kurang dari 40%. Non-STEMI kurang lebih sama. Jadi setelah dia diberikan oksigen dan sebagainya, nitrat, ya, dia tentu ada kelompok yang diberikan hanya obat-obatan saja, ada kelompok yang direvaskularisasi. Kalau revaskularisasi kita lakukan PCI dan CABG, kalau yang pharmacological
kita ada beberapa treatment di sini, yaitu ada antitrombotik, ada anti-iskemik, ada obat-obatan lain seperti statin, ACE inhibitors, dan aldosterone inhibitors, anti-iskemik, nitrat, beta blocker, dan kalsium antagonis. Antitrombotik kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu antikoagulan dan antiplatelet. Antikoagulan kita bisa lihat di sini, ya cukup banyak, dia biasanya disuntik di perut atau diinfus. Antiplatelet ada aspirin, ticagrelor, clopidogrel, dan prasugrel. Nah, obatnya bukan hanya sampai di situ. Jadi setelah pasien dirawat, setelah pasien mendapatkan revaskularisasi, tentu pasien akan dipulangkan, dilakukan rawat jalan. Namun sebelumnya, pasien akan mendapatkan terapi tertentu tergantung daripada kondisinya. Jadi apa saja yang diberikan pada pasien? Pastinya antiplatelet, yaitu dengan dosis 75 sampai 100 mg. Ini obat akan diberikan seterusnya. Lalu yang kedua adalah DAPT. Ya, DAPT kita bisa pilih antara ticagrelor ataupun clopidogrel. Dan direkomendasikan paling tidak 1 tahun pada pasien-pasien yang dilakukan PCI. Ya, tentu jangan lupa kita pakai PPI inhibitors ya. Kalau DAPT-nya itu untuk dia pada pasien yang high risk of bleeding, ya itu harus diberikan. Kemudian berikutnya adalah beta blockers kalau nggak ada kontraindikasi dan EF-nya di bawah 40%. Dan berikutnya adalah ACE inhibitors atau ARBs, dan jangan lupa mineralocorticoid. Ya. Jadi sebenarnya cukup banyak obat-obatan itu diberikan, dan ini diberikan saat dirawat itu dalam 24 jam pertama direkomendasikan untuk langsung diberikan, lalu diteruskan sampai pasien pulang. Dan tidak lupa juga obat lipid lowering therapy. Ya, di sini kalau kita lihat jelas karena pasien ACS merupakan pasien yang high risk, tentu obat-obatnya adalah yang poten. Di antaranya adalah atorvastatin dan juga golongan rosuvastatin. Nah, ini adalah guideline 2017 ya. Kalau guideline 2017 kita lihat di sini perbedaannya adalah target daripada LDL kolesterolnya yang dicapai adalah 70 mg per desiliter. Atau paling tidak 50% daripada baseline LDL. Walaupun sebenarnya pasien-pasien ACS yang diberikan golongan statin tidak melihat baseline kolesterolnya, kita akan langsung berikan dalam 24 jam pertama. Jadi itu cara pemberiannya. Namun sekarang kita tahu bahwa sudah ada perubahan guidelines, bahwa target LDL kolesterol itu yang harus dicapai adalah di bawah 1,4 milimol atau di bawah 55 mg per desiliter. Ini saya kira akan saya bahas satu persatu optimal medical treatment berkaitan dengan obat-obatan pada pasien ACS. Kita lihat di sini antiplatelet tentu tidak muncul begitu saja, pasti ada dasar penelitiannya. Jadi pada tahun 2002 Fitzgerald itu meneliti bahwa pada pasien-pasien yang mengalami ACS itu dilihat bahwa ada 5 faktor risiko yang cukup tinggi pada pasien-pasien, yaitu ada previous myocardial infarction, acute myocardial infarction, previous stroke atau riwayat stroke, dan juga ada acute stroke dan other high risk. Itu dibandingkan pasien-pasiennya satu dikelompokkan diberikan antiplatelet, yang lainnya tidak. Ternyata di sini terlihat vascular events-nya jauh lebih rendah pada pasien-pasien yang mendapatkan antiplatelet. Jadi itulah salah satu dasarnya. Lalu kalau kita lihat plot daripada proportional effect, di sini masih juga berbicara tentang high risk event. Ya, kalau kita lihat di sini antiplatelet is better kalau diberikan kepada pasien dibandingkan kepada mereka yang tidak diberikan. Jadi ini merupakan meta-analisis dari 195 trial atau studi. Jadi kalau kita lihat ini cukup bermakna ya kalau dikatakan kenapa antiplatelet ini digunakan pada pasien-pasien ACS. Jadi konklusi daripada studi itu, aspirin itu sifatnya protektif ya pada pasien-pasien dengan increased risk of occlusive vascular event.
Dan dosisnya cukup, nggak usah tinggi-tinggi, 75 sampai 100 mg. Nggak perlu dia sampai 320. Mungkin kalau di Amerika dosisnya agak berbeda. Lalu yang kedua, DAPT atau P1212 inhibitors. Kita tahu ada dua, satu ticagrelor, satu clopidogrel. Nah, kalau ticagrelor ini kita tahu dasar studinya adalah studi Plato yang cukup besar, ya. Namun itu studinya hanya sampai 1 tahun saja dan menggunakan obat ticagrelor dengan dosis 90 mg. Sedangkan ini adalah studi yang untuk melihat long-term treatment. Kemudian dilihat efikasinya dan juga bleeding effect-nya dibandingkan ticagrelor 90 mg dan 60 mg dibandingkan dengan placebo. Jadi kalau dilihat di sini, terlihat event rate itu jelas diturunkan kepada mereka atau pasien-pasien yang mendapatkan ticagrelor 90 dan 60 mg. Dan ini terlihat sama. Sehingga mungkin ke depan dosis 90 ini bisa diturunkan 60 mg karena ternyata risk of bleeding-nya itu lebih rendah dibandingkan yang 90 mg. Namun secara umum dibandingkan placebo, diberikan antiplatelet itu jauh lebih baik dalam hal menurunkan event rate. Kemudian kita beralih ke clopidogrel. Ini CURE study adalah studi yang awal-awal yaitu tahun 2001. Ya, kita lihat bandingkan dengan ini 2015. Ini adalah studi pada pasien-pasien ACS yang diberikan satu kelompok dengan placebo, satu kelompok dengan clopidogrel. Kita lihat di sini bahwa dengan pemberian clopidogrel, kumulatif hazard rate-nya ternyata hanya 9,3%, pada placebo 11,4%. Jadi relatif risk-nya sampai 0,8. Jadi jauh lebih baik kalau pasien-pasien mendapatkan clopidogrel. Ini pasiennya juga 6.000, jadi cukup besar, 12.000 totalnya, dan terlihat manfaat dari DAPT atau P1212 inhibitors. Ini untuk ACE inhibitors, ya, ACE inhibitors, ARB, tapi saya kira saya bahas saja ACE, yaitu studi-studi awal, yaitu pada tahun 1998-95, ya, ini publikasinya pada tahun 2000. Ini merupakan suatu systematic review, ya, pada 100.000 pasien. Studi dasarnya yang dibahas adalah 4, yaitu konsensus 2, GISI 3, ISIS 4, dan CCS 1. Jadi terlihat di sini, kalau pasien ACS diberikan ACE inhibitor, satunya kontrol, terlihat sejak awal, ini hari pertama saja, sudah terlihat probability of death-nya atau kematiannya itu bisa diturunkan dengan pemberian ACE inhibitors. Ini dalam 1 bulan pertama. Kemudian ini dengan studi-studi konsensus GISI ISIS ini setelah 1 tahun itu ternyata cukup besar dampaknya, dan di sini terlihat ACE kalau diberikan itu lebih baik dibandingkan tidak diberikan. Dan berikutnya untuk yang lain, tadi kita ingat ada beta blocker, ada statin, ya. Ini adalah studi yang cukup saya kira cukup besar, ya, untuk membandingkan pasien-pasien dengan PCI dan juga pasien-pasien yang dilakukan bypass, ya. Ini di circulation pada tahun 2016, jadi baru saja di launching. Jadi kalau dilihat di sini pasien-pasien yang post ACS, kemudian satu kelompok dilakukan PCI, satu kelompok dilakukan CABG, kemudian ini adalah kelompok yang mendapatkan DAPT, ini adalah kelompok yang mendapatkan statin, dan ini adalah beta blockers. Jelas terlihat yang merah ini untuk melihat bagaimana selama 80 bulan di follow up pasien tersebut, dilihat pasiennya kalau minum obat optimal medical treatment dibandingkan dengan pasien yang tidak optimal medical treatment. MACE-free fraction, jadi artinya dia bebas dari MACE. Terlihat bahwa yang tinggi, yang bagus adalah yang optimal medical treatment. Jadi artinya pasiennya rajin minum obat, dia ternyata MACE-free-nya justru lebih tinggi, bagus sekali. Kalau dia tidak rajin minum obat, banyak terjadi cardiovascular events. Itu kalau DAPT pada pasien-pasien yang ACS dilakukan PCI di follow up selama 80 bulan, itu ternyata hasilnya seperti itu. PCI, kalau kita lihat di sini diberikan obat kolesterol golongan statin juga sama. Jadi hasilnya adalah kalau dia minum obat teratur
sampai 80 bulan hasilnya juga jauh berbeda dengan yang tidak teratur, lebih baik, MACE-nya kurang. Demikian juga beta blockers. Pasien CABG juga sama. Jadi kuncinya adalah bahwa optimal medical treatment memang sangat dibutuhkan pada pasien-pasien post ACS, tidak hanya saat hospitalisasi, juga pada post hospitalisasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, pada pemakaian statin targetnya adalah di bawah 55 mg per desiliter. Kalau belum tercapai, kita terus usahakan untuk bisa diturunkan. Tentu ada dasarnya. Kenapa dipilih di bawah 55 mg per desiliter? Kalau kita lihat bagan di sini terlihat bahwa 55 mg per desiliter itu sama dengan 1,4 milimol. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah MACE. Kalau kita turunkan lagi MACE, miligram per desiliter itu sampai mencapai 1, MACE-nya juga bisa turun, lebih rendah di sini terlihat. Ya, tapi kalau kita naikkan terus, kalau targetnya mungkin hanya 70 atau 100, kita lihat di sini MACE-nya akan bertambah. Jadi itulah dasar kenapa ternyata kita tidak hanya 70 targetnya, tapi kita bisa menurunkan sampai 55. Jadi kita ingat kembali bahwa setiap manusia itu lahir dengan LDL value kurang lebih 1,246. Jadi dasarnya memang LDL kita memang perlu, tapi dengan nilai yang segini pun kita bisa hidup pada dasarnya. Jadi selama ini kita sebenarnya kok sampai tinggi ya karena kita sendiri yang menumpuk LDL kolesterol di dalam diri kita. Jadi ini adalah studi-studi yang saya kira sejawat juga sudah tahu, tapi ini merupakan suatu dasar kenapa kalau seseorang diberikan statin itu ada manfaatnya. Jadi ini adalah Cholesterol Treatment Trial List pada tahun 2005 yang dipublish di Lancet. Ini cukup banyak pasiennya, 90.000 dengan 14 trials. Kalau dia turunkan 1 milimol LDL kolesterol, risk reduction-nya itu mencapai 21%. Kemudian mereka nggak puas, dia tambah lagi trialnya menjadi 26. Dipublish 2010, 5 tahun kemudian. Juga statin dibandingkan placebo, diturunkan 1 milimol, ternyata justru masih lebih baik. Jadi turun relatif risk-nya sampai 28%. Jadi kalau kita lihat di sini, 1 milimol, dia bisa turun sampai 21% MACE yang terjadi. Nah ini studi 4S study, saya kira kita udah cukup maklum. Namun ini 4S study yang studi lama tahun 94, ini merupakan primary prevention ya pada Scandinavian Simvastatin Survival Study. Namun ini hanya menunjukkan bahwa 2.000 pasien placebo dan 2.000 pasien yang diberikan simvastatin dibandingkan ternyata yang diberikan simvastatin itu angka hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan simvastatin. Jadi pada saat itu LDL kolesterolnya turun dari 4,87 sampai 3,17 hanya dengan simvastatin 20 mg. Relatif risk reduction-nya 0,7. Jadi bisa dibayangkan kalau seseorang datang 53 tahun chest pain, kemudian dia onset 5 jam ya, kemudian masuk ke UGD kita, dia dengan riwayat diabetes ya, kemudian EKG dilakukan ternyata dia adalah STEMI, ya tentu kita harus tahu bagaimana tata laksananya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Namun rupture plaque tidak sekedar rupture. Jadi kalau kita lihat di sini banyak proses yang terjadi. Di situ ada proses trombosis, ada aksi daripada monosit adesi, ada kerusakan daripada endotel, ya, ada migrasi daripada smooth muscle cells, ya, dan ada juga pembentukan foam cells yang diinisiasi oleh makrofag. Nah, semua ini terjadi prosesnya saat itu. Nah, jadi kolesterol yang diturunkan atau katakanlah pemberian obat statin bukan hanya menurunkan LDL, tapi juga yang diharapkan adalah pleiotropic effect, yaitu untuk trombosis, adesi, stabilisasi plak, dan juga untuk mengurangi inflamasi pada saat terjadi serangan jantung atau rupture daripada plak. Jadi faktor apa saja yang diturunkan? Thrombogenicity,
endothelial dysfunction atau endothelial functionnya menjadi lebih baik, immune injury, kemudian antioksidan effect juga diturunkan, plaque stability juga diperbaiki, plaque progression juga diturunkan, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Dokter Daniel nih ngomong doang nih, ini ada studinya, prove it, miracle A to Z study. Jadi inilah yang membuktikan hal tersebut. Jadi kalau kita lihat, ini adalah studi awal daripada statin yang menggunakan pada pasien-pasien ACS, yaitu tahun 2001, mungkin ini agak kurang etis ya, karena pada saat itu seharusnya barangkali belum berlaku bahwa pasien yang pasca ACS harus diberikan statin. Jadi di sini ada kelompok yang tidak diberikan statin, ada kelompok yang diberikan statin, jadi kematiannya ternyata jauh lebih tinggi angka yang tidak mendapatkan statin. Kemudian itu di follow up selama 1 tahun, dan ini jelas, dalam 400 hari makin lebar ini grafiknya, perbedaannya. Nah, ini adalah studi, saya kira ini landmark study daripada golongan obat atorvastatin yang diberikan pada pasien-pasien ACS, yaitu Miracle Study, yaitu ini studi lama juga, yaitu tahun 2001, ya. Di sini membandingkan antara kelompok atorvastatin dan kelompok placebo, pasien-pasien ACS diberikan obat atorvastatin, dosisnya cukup tinggi, 80 mg. Kemudian di follow up selama 16 minggu. Kita lihat di sini, ya, sudah terdapat perbedaan. Jadi apa yang turun? Primary endpoint-nya memang turun 2,6%. Tapi risk reduction-nya itu sampai 16%. Dengan signifikansi memang 0,48, tapi saya kira itu cukup. Tapi apa yang menarik daripada studi ini, bahwa angka ischemic event itu berkurang selama 16 minggu tersebut. Rehospitalisasi juga turun selama 16 minggu tersebut. Jadi ini merupakan landmark study daripada penggunaan atorvastatin dosis tinggi. Ini yang pertama kali menggunakan 80 mg. Berikutnya adalah Prove It TIMI 22 pada pasien juga ACS. Namun ini membandingkan penggunaan pravastatin dan atorvastatin selama 16 bulan. Jadi ini cukup lama. Jadi kalau dilihat di sini, ini nilai LDL kolesterol dengan menggunakan atorvastatin 80 dan pravastatin itu turun sampai nilainya 60 mg per desiliter, atau bahkan sini naik lagi jadi 70. Itu kalau pakai atorvastatin 80 mg. Apakah sekedar turun? Jadi kalau kita lihat di sini, ya, angka kematian dan MACE-nya juga ternyata bermakna turun kalau pada kelompok atorvastatin 80 mg setelah 30 bulan atau 2 tahun lebih, ya, ini hampir 3 tahun. Jadi jelas penggunaan high intensity statin udah dibuktikan dalam Prove It TIMI 22. Dan ini adalah gambaran bagaimana juga statin itu sangat dibutuhkan, ya, dalam interpretation. Ini ditunjukkan dalam suatu studi, ya, bahwa lowering is better in LDL kolesterol dibandingkan daripada tidak, ya. Di sini ada 0,6% pada coronary artery disease, pada stroke 0,1 dan seterusnya. Saya akan cepat dalam hal ini, sehingga guideline tentang lipid lowering ini itu berubah rekomendasinya pada 2019, bahwa kalau di awalnya itu disebutkan kalau dia tidak tercapai, statin kombinasi dengan golongan lain yang absorpsi inhibitors itu langsung digunakan. Tapi di sini itu harus dicapai dulu penggunaan statin dengan dosis yang tertinggi atau tolerated, ya, baru dilakukan kombinasi. Kemudian pada pasien-pasien very high risk itu bisa dilakukan kombinasi dengan PCSK9, dan di sini juga untuk secondary prevention, namun dengan dosis maksimum dulu daripada statin, kombinasi dengan ezetimibe, baru dia digunakan PCSK9. Jadi memang agak berbeda, harus digunakan optimal medical treatment dulu dengan golongan statin. Sehingga ini adalah kolomnya, targetnya adalah pada pasien-pasien very high risk, itu berubah targetnya menjadi 55,
High risk itu 70 mg per desiliter, moderate risk 100, low risk 115. Jadi kalau ada pasien datang dengan nilai LDL yang masih tinggi, kita target